Namo saya Edi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan nama saya Shirley dengan NPM 2412016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karma dan kelahiran kembali berdasarkan dua video yang dikirim oleh para kofas. Jadi dalam kedua video itu dibawa oleh Biku Utamo dan Bapak Cornelis Wawor. Kedua-duanya itu dia menjelaskan konsep karma dan kaitan karma dengan kelahiran kembali dalam konteks ajaran Buddha. Yang pertama ada penjelasan dari Bapak Cornelis Wawor. Jadi menurut Bapak Cornelis Wawor, dia menjelaskan bahwa karma adalah hukum sebab akibat yang mengatur tindakan manusia. Setiap tindakan, baik atau buruk, dia akan menghasilkan konsekuensi yang mempengaruhi kehidupan individu di masa kini dan di masa depan. Ia menekankan bahwa tindakan baik akan membawa hasil yang baik, sedangkan tindakan buruk akan membawa hasil yang buruk. Konsekuensi dari karma ini tidak hanya terjadi dalam satu kehidupan saja, tetapi dapat berlanjut ke kehidupan berikutnya. Oleh karena itu, karma berperan penting dalam proses kelahiran kembali, di mana individu dilahirkan kembali dalam kondisi yang dipengaruhi oleh tindakan yang dilakukan di kehidupan sebelumnya. Kemudian ada penjelasan dari Biku Utamo. Jadi menurut Biku Utamo Mahatera, dia memberikan penjelasan lebih mendalam tentang bagaimana karma dia berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana ia menyatakan bahwa pemahaman tentang karma dapat membantu individu untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana, dengan menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Seseorang dapat lebih berhati-hati dalam bertindak. Biku Utamo juga mengaitkan konsep ini dengan kelahiran kembali, menjelaskan bahwa setiap kelahiran baru adalah hasil dari akumulasi karma dari kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, perilaku baik di masa kini tidak hanya bermanfaat untuk kehidupan saat ini, tetapi juga untuk kelahiran-kelahiran mendatang. Next ada keterkaitan antara karma dan kelahiran kembali. Terutama yang harus kita ketahui adalah konsep karma. Jadi, karma adalah hukum sebab akibat yang mengatur tindakan manusia. Setiap tindakan, baik dan buruk, akan menghasilkan konsekuensi yang mempengaruhi kehidupan individu. Dalam konteks ini, tindakan yang dilakukan dengan niat atau cetana menjadi sangat penting, karena niat tersebut menentukan kualitas dari karma yang dihasilkan. Lalu, karma dia tidak hanya berpengaruh dalam satu kehidupan, tetapi dia juga berlanjut ke kehidupan berikutnya. Tindakan baik atau disebut juga dengan kusala akan menghasilkan hasil yang positif, sedangkan tindakan buruk atau akusala akan membawa hasil yang negatif. Kemudian ada proses kelahiran kembali. Jadi proses kelahiran kembali ini dia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah siklus samsara. Dalam agama Buddha, setelah kematian, individu tidak langsung menuju ke surga atau neraka, tetapi melalui proses kelahiran kembali ke alam yang sesuai dengan akumulasi karma. Proses ini disebut sebagai samsara, yang merupakan siklus kelahiran dan kematian yang berulang. Kemudian ada kondisi alam kehidupan. Setiap individu terlahir di alam tertentu, bisa di alam manusia, hewan, neraka, atau surga, berdasarkan kualitas karma mereka. Misalnya, perbuatan baik dapat membawa seseorang ke alam manusia atau surga, sedangkan perbuatan buruk dapat mengarah pada kelahiran di alam neraka atau sebagai hewan. Jadi, apa hubungan antara karma dan kelahiran kembali? Yang pertama itu ada kesadaran dan keinginan. Proses kelahiran kembali dia juga dipengaruhi oleh kesadaran atau winyana dan keinginan untuk hidup. Ketika seseorang meninggal, kesadaran berpindah ke bentuk baru berdasarkan akumulasi karma.
keinginan untuk hidup menjadi pendorong utama dalam siklus ini. Kemudian ada perbuatan baik sebagai investasi masa depan. Dengan memahami hubungan antara karma dan kelahiran kembali, individu didorong untuk melakukan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan positif tidak hanya memperbaiki kehidupan saat ini, tetapi juga mempersiapkan diri untuk kelahiran yang lebih baik di masa depan. Kemudian ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan adalah hubungan antara karma dan kelahiran kembali. Dia sangat fundamental dalam agama Buddha atau dalam ajaran Buddha atau Dhamma ya. Setiap tindakan kita hari ini, dia akan menentukan kondisi hidup kita di masa mendatang, baik dalam kehidupan ini maupun dalam kelahiran-kelahiran berikutnya. Sekian presentasi dari saya tentang karma dan kelahiran kembali. Saya ucapkan terima kasih. Sotihotu Namo Buddhaya.